Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Bagi yang pertama sekali beribadah di tempat ini, kami sambut dengan penuh sukacita. Biarlah minggu-minggu yang akan datang boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Akhirnya marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang lahir di Betlehem, kami memuji-muji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau telah melawat kami. Kami bersuka cita oleh karena Engkau telah mengeluarkan kami dari kegelapan kepada terang, dan Engkau telah mempertemukan kami yang terpisah daripada-Mu, sehingga dapat kembali berhubungan dengan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan,
kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 tambah 4, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena terjadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata ramani dan cemara. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena terjadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatakan ramai dan semasa. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu setelah Natal yang tertulis dalam Roma 16 ayat 17 sampai 20. Kita akan baca ayat ini secara bergantian dan ayat 20 nanti kita baca bersama-sama. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Bersama-sama, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 20, dari PKJ nomor 201 ayat 1 dan 2, sering kutanya pada diriku. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang hana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun
Tuhan, doa dan keluh, biar ku tentram, meskipun dalam kemaluan. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah suluhku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergema, tinggalkan dunia yang penuh cemas, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang terang? Lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan perjalanan hidup kita selama 1 tahun ini, karena 4 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2025. Mungkin ada banyak hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang melukai hati orang-orang yang kita kasihi. Mari kita datang memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami, karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya.
Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dari nomor 29 ayat 1 tambah 4 di muka Tuhan Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1, Yesusku Juru Selamatku.
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui sabda Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 tambah 3, kusuka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam buat kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 6. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca ayat-ayat ini berganti-gantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu semua baca ayat yang genap. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Saya mulai ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasyurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati
orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Tema kita hari ini adalah memperkenalkan perbuatan Tuhan. Memperkenalkan perbuatan Tuhan. Kalau kita memperkenalkan perbuatan Tuhan, berarti kita sudah tahu bahwa banyak perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Banyak orang merasakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Banyak orang merasakan pertolongan Tuhan. Banyak orang merasakan Tuhan menjamah dia, Tuhan melindungi dia, Tuhan menguatkan dia, Tuhan memberkati dia. Tetapi dia tidak pernah menceritakan itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, teks ini mengingatkan kita akan karya Tuhan. Bukan untuk disembunyikan, tapi disampaikan, disaksikan, diberitakan kepada orang lain. Supaya melalui kesaksian hidup kita, melalui perkenalan sikap kita yang memperkenalkan Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. ayat firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan nur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.